Biasanya demo di Indonesia itu berlangsung singkat. Ada orasi, ada aksi jalanan, lalu bubar. Tapi kali ini berbeda. Demo dimulai sejak tanggal 25 Agustus 2025. Bahkan sampai sekarang, demo ini masih berlanjut. Ribuan orang masih bertahan. Bahkan sampai di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar seakan tidak pernah tidur. Masih banyak kerumunan massa. Masih banyak suara protes. Kira-kira apa yang membuat demo kali ini itu panjang dan berlarut-larut? Yuk kita bahas dari awal. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa share, like, dan komen video ini. Dan juga jangan lupa untuk terus dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe. Pernah ndak sih kalian merasakan permasalahan yang harusnya selesai dalam sehari, tapi kok malah berlarut-larut? Ibaratnya seperti ini nih, sebuah api kecil, tapi dibiarkan tanpa dipadamkan. Akhirnya, api kecil tersebut menjadi besar dan melahap apapun yang ada di sekitarnya. Demo besar yang dimulai sejak tanggal 25 Agustus 2025, sampai sekarang api itu belum padam. Awalnya, banyak yang mengira demo ini hanya berlangsung sekitar sehari atau 2 hari. Ya, seperti aksi-aksi atau demo pada biasanya. Ada protes, ada orasi, kemudian bubar. Tapi kenyataannya, hari berganti hari, bahkan seminggu sudah lewat. Tapi demo ini tidak kunjung berhenti. Dan ribuan massa masih turun ke jalan. Kota-kota besar menjadi lumpuh. Kantor-kantor pemerintahan menjadi amukan massa. Bahkan beberapa rumah pejabat itu menjadi sasaran dari kemarahan warga, di mana rumah pejabat-pejabat ini itu dijarah oleh warga. Kenapa bisa sebesar ini? Apa pemicunya? Semua berawal dari salah satu kebijakan pemerintah yang kontroversial. Pemerintah dianggap berat sebelah, menaikkan gaji anggota DPR di tengah keadaan rakyat yang semakin sulit. Di saat harga kebutuhan pokok naik, pengangguran meningkat, dan oleh pemerintah, rakyat diharuskan untuk berhemat. Kabar kenaikan gaji dan tunjangan-tunjangan anggota DPR itu menjadi pemantik ledakan emosi. Rakyat merasa, kok bisa ya mereka naik gaji? Sedangkan kita tiap bulannya harus merasakan susah. Ketidakpuasan yang selama ini dipendam akhirnya meluap. Demo pun bukan hanya di Jakarta, tapi merembet ke Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota-kota lainnya. Peranan media sosial pun mempercepat kobaran api ini. Setiap video aksi, setiap orasi yang panas langsung viral dan mengundang orang semakin banyak untuk turun ke jalan. Dari sinilah aksi demo menjadi semakin masif. Demo yang tidak kunjung mereda tentu saja membawa dampak bagi semuanya. Dampaknya pun mulai terasa di berbagai lini kehidupan. Salah satunya yaitu ekonomi runtuh. Jalanan utama ditutup oleh massa. Distribusi barang terhambat. Pedagang kecil kehilangan omset. Dampak lainnya yaitu pendidikan terganggu. Karena banyak anak sekolah yang diliburkan pasca demo yang berkepanjangan ini. Banyak sekolah dan kampus yang ditutup demi alasan keamanan. Selanjutnya yaitu keamanan publik yang goyah. Bentrokan antara massa dan aparat terjadi di berbagai titik. Gas air mata, batu, hingga api menjadi pemandangan di mana-mana. Dan dampak yang selanjutnya yaitu kepercayaan kepada pemerintah itu menjadi semakin menurun. Karena demo yang berkepanjangan dan tidak selesai, maka makin menguatkan narasi bahwa negara tidak mampu mendengarkan suara rakyat. Dan yang paling menakutkan, ketakutan itu merembet ke masyarakat. Warga biasa yang tidak ikut demo justru menjadi resah, takut, bahkan trauma. Kota-kota besar menjadi mencekam, seakan tidak ada jaminan keamanan. Dan di titik ini, wajar kalau muncul pertanyaan, pemerintah kemana saja? Dan ngapain aja selama ini? Idealnya, pemerintah harus hadir untuk menenangkan atas semua yang terjadi hingga pada saat ini. Menurut opini saya, ada beberapa yang harus dilakukan pemerintah untuk situasi ini. Yang pertama, dengarkan suara rakyat. Jangan cuma berdiri di atas podium, tapi turun langsung, tatap mata masyarakat, dan tunjukkan rasa empati kalian. Tunda atau revisi, bahkan mungkin sebaiknya dihentikan kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang dapat memicu kemarahan warga negara Indonesia. Apalagi jika itu jelas-jelas melukai rasa keadilan masyarakat. Dan selanjutnya, pemerintah harus mengadakan dialog terbuka. Ajak perwakilan massa untuk duduk di satu meja. Cari titik temu. Jangan hanya mengandalkan aparat.
Dan yang selanjutnya, jangan biarkan isu semakin berkembang. Karena kalau pemerintah lambat menjelaskan, masyarakat akan bikin narasi sendiri. Dan biasanya narasi itu lebih liar dan berbahaya. Kalau langkah ini tidak dilakukan, mustahil demo ini akan segera berakhir. Aksi demo yang terjadi saat ini adalah sebagai tanda yang jelas bahwa terlalu jauh kesenjangan antara pemerintah dan rakyatnya. Semakin lebar jarak antara rakyat dan penguasa. Jurang yang kalau tidak segera dijembatani bisa menjadi retakan yang besar yang meruntuhkan fondasi kepercayaan bangsa. Kalau pemerintah masih menutup telinga, demo ini bisa menjadi babak baru dalam sejarah, bukan lagi sekedar protes, tapi simbol perlawanan. Pertanyaannya sederhana, apakah pemerintah berani mengambil sikap dan mengambil langkah bijak untuk menutup luka ini? Atau justru membiarkan bara ini terus menyala? Sampai menghanguskan kepercayaan yang tersisa. Sejarah akan mencatat, dan kita semua menjadi saksinya. Ya, apapun itu, kita berharap Indonesia akan menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton, saya pamit dan goodbye.